Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan bahas tentang sebuah polemik yang ada di dalam dunia cryptocurrency yang banyak terjadi kesalahpahaman, di mana masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat banyak terjadi kesalahpahaman tentang cryptocurrency, tentang Bitcoin, tentang koin, tentang mining, tentang trading dan lain sebagainya. Dan ini terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin tetangga-tetangga kalian yang kadang-kadang teman sepermainan kalian itu mungkin sedang bermain salah satu di dalam dunia cryptocurrency. Nah, tetapi semakin tenar juga cryptocurrency, semakin banyak pembodohan yang sudah di luar jalur cryptocurrency, yang sudah di luar dari garis atau rel yang sebenarnya terjadi di dalam dunia cryptocurrency atau di dalam dunia Bitcoin. Ya kan, maka dari itu kalian gak ada ruginya untuk melihat channel ini, untuk like, comment, and subscribe dan sebarkan supaya tidak terjadi pembodohan publik yang ada gitu kan. Nah, kalau misalkan kita bahas tentang pembodohan ya kan, kalau bicara tentang Bitcoin ya kan, bicara tentang Bitcoin identik dengan sebuah investasi koin. Nah, kata investasi koin ini ya sebenarnya saya artikan semacam kayak indigo ya, bermakna ganda. Investasi itu adalah sesuatu makna yang dimana kita membeli sesuatu dan berharap kita mendapatkan profit di sebuah masa depan ataupun di masa lainnya gitu kan ya. Nah, tetapi di sini banyak sekali oknum-oknum yang mengatasnamakan cryptocurrency, banyak sekali oknum-oknum yang mengatasnamakan Bitcoin, crypto, trading, mining. Nah, dengan janji-janji yang nggak logis. Ya kan, dengan janji-janji yang nggak logis, di mana kita bisa merasakan, oh, di dalam Bitcoin sendiri itu tidak ada seperti itu. Tidak ada, Bitcoin tidak pernah menjanjikan setiap hari profit, Bitcoin tidak pernah menjanjikan sekian persen profit. Anda investasi 100 juta, Anda investasi 200 juta, ada investasi 1 miliar, itu tidak ada jaminan profit sama sekali. Tidak ada jaminan profit di dalamnya, ya. Seperti itu nggak ada. Nah, lalu di sini polemik selanjutnya adalah ketidakpahaman atau kesalahpahaman masyarakat dalam menilai sebuah koin dan token ya kan. Koin dan token yang kadang-kadang itu udah dianggap keren banget gitu kan. Dalam artian gini, ada sekelompok orang atau ada sebuah golongan orang yang udah bisa, ini gue punya koin, ini dan sebagainya, padahal itu bentuknya token. Ya kan? Token dan koin itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Kalau token itu adalah yang menginduk di dalam sebuah koin, kalau koin dia mempunyai jaringan blockchain sendiri. Tetapi di zaman era digital sekarang, saya tegaskan sekali lagi, tidak ada keistimewaan apapun. Orang itu menciptakan sebuah koin, orang itu menciptakan sebuah token, itu tidak ada keistimewaan apapun, ya kan? Token itu bisa diciptakan oleh siapa saja, tidak terikat oleh hukum manapun, tidak terikat oleh kredibilitas manapun, dan tidak diatur sama sebuah peraturan-peraturan yang konkret. Itu nggak ada. Buat token itu 100% gratis ya, 100% gratis. Dan buat koin itu, orang yang membuat koin itu tidak semata-mata dia hebat, ya kan? Kalau syarat token itu ya hampir gratis semuanya. Kalau misalkan menciptakan koin dibilang gampang atau dibilang susah, saya bilang gampang banget. Jadi kalian jangan terlalu memuji-muji orang yang bisa menciptakan koin dan sebagainya, itu nggak ada. Menciptakan koin itu hanya butuh sekian berapa gitu kan, hanya butuh uang intinya hanya butuh uang dan ide-ide sedemikian rupa, janji-janji manis marketing dan lain sebagainya kayak gitu kan. Dan banyak sekali udah jenis-jenis token dan koin sekarang kayak ini. Intinya dari konten ini ya, salah satu grup member VVIP saya ya kan, member VVIP saya bertanya kayak gini, Bang, kalau bisa tolong jelasin. Nah, kayak pertanyaannya kayak gini sih, Bang, sekalian tanya ya, jika ada koin atau teknologi yang lebih dari Bitcoin, misal dari algoritma atau bla 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 itu, tapi dia kurang bagus dari utilitas dan use case-nya, tetap bakal nggak laku kan, Bang? Nah, kayak gini, teknologi, asal kalian tahu ya, kalau bicara tentang teknologi, kecepatan, kenyamanan dan sebagainya, sudah banyak sekali tingkat kenyamanan, tingkat biaya yang lebih murah yang ditawarkan jauh di bawah Bitcoin. Contoh, utilitas dan use case Bitcoin, ya kan, kalau misalkan kalian nggak tahu, dia kan sebagai induk dari blockchain untuk menciptakan sebuah token-token lainnya untuk menginduk ke dalamnya atau untuk transaksi dan sebagainya. Nah, itu Bitcoin dan ditiru sama Ethereum.
Asal kalian tahu saja, banyak sekali koin yang sudah lebih baik dari segala sisi. Ingat ya, saya ulangi lagi, saya tegaskan sekali lagi. Banyak koin yang utilitas dan use case-nya hampir mirip dengan Bitcoin, yang jauh menawarkan tingkat kenyamanan, tingkat kemurahan, bahkan tingkat teknologi yang lebih tinggi, algoritma dan lain sebagainya, itu jauh di atas Bitcoin. Ada banyak atau jauh lebih baik dari Bitcoin, bahasa gampangnya. Ethereum itu adalah salah satu contoh ya. Kalau misalkan Bitcoin itu kan satu harganya 144 juta ya. Ethereum itu bisa kalian lihat di Dodak juga. Nah ini nih, Ethereum ini harganya 3,1 juta. Ethereum dan Bitcoin adalah sebuah jaringan yang paling terkenal. Kalau Bitcoin adalah Omni, kalau Ethereum adalah ERC20, dan sudah banyak sekali token-token sukses yang lahir di dalam ERC20 ataupun Omni, ataupun mereka udah migrasi menjadi koin sendiri, banyak sekali. Nah, di sini membuktikan bahwasannya tidak semudah itu mengalahkan Bitcoin, walaupun utilitas dan use case-nya sudah disamakan. Tidak semudah itu, Ferguson ya. Jadi ada juga koin TRX, ada juga koin XLM yang bahkan mereka sudah mempunyai masing-masing market delta sendiri gitu kan, dimana market itu seperti Stellar Dex, kalau misalkan Ethereum itu adalah Fork Delta, kalau misalkan Bitcoin itu ada sendiri dan sebagainya. Nah, asal kalian tahu ya, teknologi mereka, sekali lagi saya tegaskan, itu sudah lebih murah, sudah lebih nyaman, dan sudah lebih cepat. Tetapi tidak menutup kemungkinan mereka masih sangat jauh sekali untuk menyalip Bitcoin, atau mereka nggak mungkin bisa untuk mengalahkan tingkat kredibilitas Bitcoin ataupun fluktuatif harga yang terjadi dan volume yang terjadi di dalam CMC atau di dalam semua market dunia. Itu udah susah banget loh guys. Ethereum saja yang koin tersukses nomor 2 setelah Bitcoin, itu harganya masih jauh banget gitu, masih jauh banget. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi adalah, sebagus apapun teknologi itu, sehebat apapun teknologi itu, senyaman apapun teknologi itu, semurah apapun teknologi itu, walaupun dimirip-miripin semacam kayak Bitcoin atau mungkin lebih bagus dari Bitcoin, nah, banyak sekali faktor-faktor yang bisa membatalkan untuk kesuksesan koin tersebut. Contoh, ada segerombolan orang atau segerombolan komunitas yang bermimpi bahwasanya bisa mengalahkan Bitcoin. Oke, mimpi boleh-boleh saja, tetapi tidak segampang itu. Bitcoin semahal ini membutuhkan proses yang sangat panjang. Mulai dari harga 20.000 Bitcoin itu setara dengan satu pizza. Satu pizza itu berapa sih? Paling dia 100.000, ya kan? 20.000 Bitcoin itu ditukar sama satu buang pizza, satu loyang pizza, itu pertama kali Bitcoin itu tenar. Nah, sampai sekarang satu biji Bitcoin saja bisa beli setoko-toko pizzanya, ya kan? Satu Bitcoin ini bisa beli pizza untuk satu desa mungkin ya. Satu Bitcoin ini adalah 144 juta. Jadi kesimpulannya adalah, orang yang membuat token, orang yang membuat koin, orang yang membuat teknologi ini, orang yang membuat teknologi itu tidak menjamin tentang kesuksesannya. Tidak menjamin yang dicari oleh dunia sekarang ini. Asal kalian tahu, koin-koin bersaing di dalam dunia ini itu adalah menciptakan sebuah terobosan baru bagaimana utilitas dan use case yang bagus untuk di dalam koin tersebut. Kalau balik nanya saya, terus menurut lu utilitas dan use case yang bagus itu apa? Saya nggak tahu lah. Logikanya, kalau saya tahu, saya udah buat token dengan utilitas seperti itu. Justru yang dicari adalah sesuatu yang tidak ada di sekarang, bukan sesuatu yang diplagiatin lagi. Bitcoin banyak banget yang ngeplagiat tentang utilitas dan use case, yang ada XLM, ada TRX, ada Ethereum, walaupun dikemas dengan cara yang berbeda, itu sebenarnya hampir mirip dengan utilitas dan use case atau kegunaan Bitcoin tersebut. Tetapi harganya sangat jauh. TRX masih di bawah 1.000, XLM masih di bawah 10.000. Ethereum masih di bawah 5 juta, sedangkan Bitcoin itu menjunjung tinggi di atas 100 juta rupiah. Dari sini kesimpulannya adalah ya, jangan terlalu percaya sama orang-orang yang bilang seperti itu. Dan sekali lagi untuk kalian yang baru masuk dunia cryptocurrency adalah sarana dan wadah untuk kalian semua. Kalian bisa langsung jadi CEO, kalian bisa langsung nyetain token secara gratis, kalian bisa nyetain koin secara gampang dan sebagainya. Jadi bukan semerta-merta orang yang sudah token yang sudah berubah jadi koin itu akan hebat, enggak. Satu-satunya token Indonesia yang sudah berubah jadi koin yang masih eksis sampai sekarang adalah Vexanium, dan harganya kita bisa melihat ya,
Dulu saya itu beli di harga 600 perak dan sekarang harga Vexanium 25 perak nih. 25 perak. Nah, ini adalah bukti bahwasanya walaupun udah bentuk koin itu tidak menjamin tentang kesuksesannya. Yang menjamin tingkat kesuksesannya adalah utilitas dan use case. Utilitas dan use case itu apa? Saya artikan secara bahasa sederhana. Intinya, orang beli itu untuk apa? Intinya kayak gitu aja. Contoh, YesCX token, orang beli ini untuk belajar di dalam perusahaan saya, entah lewat online seperti ruang guru, entah lewat offline dan sebagainya. Itu pembayarannya via YesCX token. Itu kalaupun laku. Nggak semudah itu menciptakan utilitas dan use case, ya kan? Volume YesCX token aja ya masih sangat jauh lah. Kadang-kadang nol juga dan nggak ada yang ngebeli kayak gitu. Nah, ini memang apa ya? Berarti lu bukan contoh yang sukses. Iya, justru itu saya ceritakan ke kalian. Justru itu, tapi saya terus berusaha untuk mencari di mana titik kesalahan saya gitu kan. Utilitas token saya adalah untuk mengedukasi, untuk memahamkan masyarakat tentang bagaimana sistem cryptocurrency yang sebenarnya. Karena saya mengingat di Indodax ini hanya membernya hanya sekitar 2 juta saja. Dia menyandang gelar market terbesar di Asia, tapi penduduk Indonesia 150 juta ke atas itu yang menjadi member Indodax hanya sekitar 2 juta. Dan dalam mengambil kesimpulan sini banyak sekali orang yang belum tahu tentang kripto yang sebenarnya dan mereka investasi ke orang-orang atau ke oknum-oknum atau ke komunitas-komunitas yang tidak jelas, yang di luar dari batas logikanya. Yang kalau misalkan kalian tahu ya, orang-orang seperti itu atau oknum-oknum seperti itu dulunya sudah mempunyai track record yang sangat buruk. Jadi mereka membuat project, menawarkan sebuah, jadi banyak sekali money game, banyak sekali multi level marketing atau banyak sekali skema Ponzi yang membayar uang dari member-membernya itu juga, yang menawarkan investasi, yang menawarkan kenyamanan-kenyamanan yang di luar logika, menawarkan 1% per hari, menawarkan 2% per hari, 3% per hari. Coba deh kita berpikir secara jernih, kita berpikir secara logika. Anda memang ada hal yang seperti itu, pasti sudah viral banget di seluruh dunia, bukan di Indonesia lagi guys. Kalau memang ada yang bisa menjanjikan seperti itu pasti udah banget dicari, para petinggi dunia juga udah pasti langsung nyari gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian percaya sama hal-hal yang seperti itu, tolonglah gunakan akal sehat dan gunakan akal logika. Utilitas dan use case itu adalah sebuah tanda tanya besar. Sebuah tanda tanya besar yang kita tidak tahu apa yang sebenarnya bagus untuk diciptakan. Kita ciptakan sebuah koin A, kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu bahwasanya kita nih nyiptain koin A, utilitas dan use case yang bagus itu seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Kalau kalian nanya saya juga, saya nggak bisa jawab. Karena apa? Kalau saya udah tahu utilitas dan use case yang dibutuhkan di masyarakat, saya udah buat koin tersebut, saya buat token tersebut, dan pasti laku, pasti seperti itu. Nah, bagi kalian nih, para pemuda, misalkan yang umur sekitar 20-40 tahun, nah ini adalah kesempatan untuk membuat sebuah keputusan baru di dalam dunia cryptocurrency itu tidak dibatasi. Asal kalian bisa menemukan tentang utilitas dan use case yang jelas. Tidak perlu bentuk koin. Kalian bentuk token saja secara gratis, yang penting utilitas, use case yang jelas, kegunaannya untuk apa, dan orang-orang nyari itu untuk apa. Kalian bisa sukses di dalam dunia cryptocurrency, dan kalian bisa menjadi CEO yang baik, kalian bisa menciptakan sebuah perusahaan yang besar. Kalau memang kalian tahu use case dan utilitasnya yang bagus. Dan sedangkan sekarang banyak sekali orang yang bermimpi tentang kita algoritmanya lebih bagus daripada Bitcoin, kita use case-nya kita akan mengulang sejarah Bitcoin besar, kita akan mengulang dan mengalahkan Bitcoin dan sebagainya. Nah, itu adalah sesuatu yang bodoh menurut saya. Kesuksesan tidak akan bisa diambil 2 kali dengan cara yang sama. Seperti halnya kalian mengalahkan seseorang tidak bisa dengan cara yang sama 2 kali. Kok mengalahkan orang? Ya filosofinya seperti itu. Untuk menggapai kesuksesan, ya kan? Untuk menggapai kesuksesan, setiap yang kita dapatkan pasti ada pengorbanan. Dan untuk mencari, sekali lagi, untuk mencari kegunaan sebuah token atau kegunaan sebuah koin itu sangatlah susah. Sangatlah susah. Kalau kalian punya ide, kalau misalkan kalian punya ide, silakan datang ke para profesional, pasti mereka akan senang. Wah, kalian bisa dikasih ratusan juta atau mungkin miliaran kalau memang kalian memikirkan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang. Banyak sekali yang sudah nyoba, banyak. Di Indonesia udah ratusan token, di Indonesia udah banyak koin, di dunia udah banyak koin dan lain sebagainya. Tetapi
mereka banyak yang mati di tengah jalan karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, sama seperti saya. Tapi kalau misalkan saya terus melangkah, saya yakin suatu saat di Indonesia akan ada masanya di mana dibutuhkan edukasi cryptocurrency. Dibutuhkan edukasi cryptocurrency yang benar, bukan pembodohan publik, bukan pembohongan-pembohongan yang menawarkan investasi sekian persen per hari. Itu tidak ada. Segala sesuatu itu harus didapatkan dengan perjuangan. Segala sesuatu itu harus didapatkan dengan usaha dari diri sendiri. Bukan kita naruh duit terus dapat uang, bukan seperti itu. Kita sebagai investor juga ada syarat dan kita harus bisa memahami kira-kira masuk akal apa enggak. Kalian jangan bermimpi untuk menjadi investor profesional. Kalau misalkan kalian ditanya misalnya, lu invest di mana? Invest di sini, dia tentang apa? Gue nggak tahu. Yang penting gue dapat duit, yang penting dia masuk rekening gue tenang. Lu berarti kalau kayak gitu. Itu adalah calon-calon investor ditipu namanya, bukan calon-calon investor profesional. Calon-calon investor ditipu kalau misalnya kayak gitu. Kalian menginvestasi ke dalam sesuatu hal yang kalian tidak ngerti, dan ketika ditanya itu tentang apa, kalian selalu jawab menggunakan kalimat penenang diri, berdalih yang penting duitnya masuk ke gua. Lah itu berarti bodoh kalau misalnya kayak gitu. Saya tidak merasa lebih pintar, tetapi coba pikirkan secara logika. Kalian menyetor uang kepada orang-orang seperti itu dengan tidak jelas dan tidak kalian mengerti juga. Nah, logikanya dari mana? Semoga bermanfaat channel ini, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa klik like, comment, and share ke teman-teman kalian agar menjadi sebuah manfaat di dalam dunia cryptocurrency atau pembelajaran edukasi cryptocurrency. Oke? Saya Andi Firmansyah, salam trader.